Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan menolong kami dalam suka kami maupun duka kami. Dan ampuni kami Tuhan jika sepanjang kehidupan kami melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika sebentar kami akan bersama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat melihat pertolongan dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami dapat memancarkan kasih Kristus. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan Mazmur pasal 34, tetapi saya hanya akan membacakannya dari ayat pertama hingga ayat yang 11. Mazmur 34 ayat pertama sampai ayat yang 11, yang ayat-ayat berikutnya bisa Bapak Ibu baca di rumah masing-masing. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, dan mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Sungguh berbahagia kita yang diberikan kesempatan untuk mendengarkan, merenungkan, memelihara, bahkan diberikan kekuatan untuk melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya melihat sebuah video rekaman yang direkam oleh seorang komika, jadi stand up comedian, yang lulusan stand up comedian yang cukup terkenal, yang tidak bisa saya sebutkan namanya. Jadi dia mengunggah sebuah video, dia dan seorang temannya sedang bepergian mengendarai mobil, lalu di lampu lalu lintas, jadi di Bangjo gitu, lampu merah, mereka kan berhenti. Nah, di sana ada seorang perempuan yang mengamen. Lalu pengamen ini dia tuh menempelkan wajah dan tangannya, pokoknya dia maksa mau minta uang. Nah, kan direkam nih sama yaitu seorang itu direkam, diambil videonya. Lalu si pengamen itu marah dan kemudian memukul-mukul kaca. Nah, pokoknya dia memarahi, ibaratnya pelit lah, dan kenapa harus di video dan lain-lain. Jadi dia memukul kacanya, dan nanti setelah itu dia memukul mobilnya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana kalau kita berada di posisi orang yang di dalam mobil? Mungkin akan merasa sedikit jengkel gitu ya, karena kan kadang memang tidak ada uang yang bisa diberikan. Kalau di kota-kota besar kan orang jarang sekali membawa uang cash, jadi seringnya hanya membawa kartu. Karena sekarang semua bisa membayar menggunakan kartu, misalnya kartu debit, kartu kredit, atau kartu-kartu pembayaran yang lain, atau bahkan pokoknya sekarang tuh banyak uangnya itu bukan uang yang kertas itu, jadi uang-uang yang lain dengan aplikasi atau apapun itu. Jadi memang di kota besar jarang ada orang bawa uang gitu. Nah, jadi kalau kita yang di posisi itu kan pasti jengkel ya. Nah, kok orang ini minta tapi kok malah maksa gitu. Dan di video itu kalau saya tidak salah dengar, si pengamen ini menyebutkan jumlah kasihlah berapa gitu. Jadi kok sudah minta maksa, pakai gedor-gedor pintu dan bahkan memukul-mukul mobilnya. Nah, ini kemudian mengingatkan saya gitu ketika nonton, kok jengkali banget ini, sudah minta masih maksa. Tapi kemudian saya mikir, jangan-jangan saya kepada Tuhan pun minta maksa gitu. Jadi saya sama Tuhan itu, mbok iya Tuhan, mbok iya Tuhan, sesuai dengan keinginan
saya. Nah, bagaimana kalau ternyata Tuhan itu menolong kita, itu tidak sesuai dengan keinginan kita? Ini adalah salah satu perenungan yang dituliskan oleh Daud. Kalau di ayat yang pertama, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Kalau kita mau membaca di 1 Samuel pasal 21 ayat 10 hingga ayat yang ke berapa ini? 15. Itu ada kisah tentang Daud di Gad. Jadi Daud bertemu dengan seorang raja bernama Akis kalau di 1 Samuel. Tapi beberapa penafsir menafsirkan bahwa Akis dan Abimelek itu adalah orang yang sama, tetapi memang memiliki nama atau gelar gitu. Jadinya disebut Abimelek tetapi disebut juga Akis. Jadi memang diperkirakan ini adalah kisah yang sama. Maksudnya yang dimaksudkan di Mazmur 34 ini adalah kisah yang dituliskan di Mazmur pasal 21 ayat 10. Jadi ceritanya waktu itu Daud sedang melarikan diri karena dikejar-kejar dan akan dibunuh oleh Saul. Dan ketika dia pergi di Gad, dia bertemu dengan Akis. Nah, di pegawai-pegawainya Raja Akis ini bilang gitu bahwa ini loh yang katanya orang-orang bahwa ini adalah Daud yang lebih keren gitu daripada Saul. Ini ditulisnya di sini itu, bukankah ini Daud Raja Negeri itu, bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari demikian. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh tetapi Daud berlaksa-laksa. Nah, di ayat yang ke-12, Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gad itu. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh di janggutnya. Jadi waktu itu Daud dalam keadaan yang terpojokkan. Dia sedang lari dari Saul, bertemu dengan seorang raja bernama Akis atau Abimelek itu. Dan kemudian orang-orang di sekitarnya itu tahu, itu kayaknya tuh Daud yang sedang jadi buronan, yang sedang dicari-cari, atau itu loh Daud yang terkenal itu. Nah, Daud kan jadi panik, nanti kalau orang-orang di sini itu tahu siapa saya, nanti jangan-jangan saya diserahkan kepada Saul, nanti matilah saya kalau begitu. Maka dia pura-pura gila di depannya Akis. Jadi dia raja itu, jadi dia menggores-goreskan tangannya di tembok dan sampai ngiler-ngiler gitu kan Bapak Ibu. Dan nanti di ayat 14 Akis itu berkata kepada pegawainya, tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kekurangan orang gilakah aku, maka kamu bawa orang ini kepadaku supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku. Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku? Akhirnya ya, kalau yang dituliskan di Mazmur 34, akhirnya Daud diusir. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, Daud itu pada saat itu bukan orang sembarangan. Dia ini adalah orang yang punya jasa besar dan prestasi yang luar biasa. Karena dia adalah orang yang berhasil mengalahkan Goliat. Dan kisah itu sangat terkenal tentang Daud dan Goliat itu diketahui oleh banyak orang pada masa itu. Karena ya gimana ya, memang itu adalah kejadian yang fenomenal kala itu. Nah, ketika Daud terkenal itu kan kemudian timbul rasa benci dan lain-lain. Tetapi dia ini kan orang yang ibaratnya pernah menjadi pahlawan. Dia adalah orang yang dikenal punya jabatan dan dia ini pemenang perang, bukan sembarang orang. Tetapi pada saat itu dia melakukan satu trik, yaitu dengan berpura-pura gila, merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Daud itu? Ada satu hal yang patut kita pelajari. Ketika kita meminta tolong kepada Tuhan, baiklah kita ini merendahkan hati dan diri kita di hadapan Tuhan. Baiklah kita membuang ego kita di hadapan Tuhan. Ini yang terkadang membuat Tuhan terlihat tidak menolong kita, karena kita maunya Tuhan itu menolong lewat jalan kita. Ada jalan lain, kita anggap itu sebagai hal yang rendah atau memalukan. Misalnya ada orang yang mencari pekerjaan, lalu bersusah payah mencari pekerjaan, melamar di tempat-tempat yang besar dan yang baik, sudah bertahun-tahun padahal sudah keburu pengen punya kerja, lalu ditawari pekerjaan yang lain yang mungkin tidak sesuai bidangnya, yang sebenarnya tetap baik dilakukan, tetapi ya sudah lulusan yang baik, sudah bagus, masa sekarang saya kerjanya cuma begini gitu. Itu kan
harus membuang ego kita, harus membuang keinginan kita. Jadi ketika kita mengalami kesesakan, minta pertolongan sama Tuhan itu ya buat apa ngotot, namanya aja kita minta tolong ya. Kita ini orang yang dalam kesesakan, kalau bahasanya Daud dalam kesesakan ini minta tolong pada Tuhan. Ya sudah, caranya menolong gimana itu terserah kepada Tuhan saja. Yang penting kita ini ditolong oleh Tuhan. Bahkan salah satu cara yang dipakai Tuhan adalah memberikan ide atau tuntunan supaya Daud itu melakukan hal yang unik gitu. Nah, karena ini kemudian menjadi ungkapan syukur Daud kepada Tuhan bahwa ya Daud lepas pada hari itu nih bukan hal yang lain, tetapi itu karena pertolongan Tuhan. Walau bahkan dia harus menjadi orang yang pura-pura gila dan sangat memalukan, tapi dia menganggap itu adalah hal yang baik dan dia memuji Tuhan. Dia bahkan jiwanya bermegah. Dan ayat yang ketiga, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Nah, ini adalah hal yang penting, hal yang baik yang perlu kita renungkan, perlu kita hayati. Kalau mau minta tolong sama Tuhan ini, lepaskan ego kita, tekan ego kita. Kalau masih mau ngotot ya gimana kita memberi ruang bagi Tuhan. Padahal ketika Tuhan menolong, yang pertama Tuhan itu menyelamatkan kita dari kesesakan, sudah pasti. Kalau kita keluar sendiri itu nggak bisa, yang bisa menolong itu hanya Tuhan, dan Tuhan itu pasti mengeluarkan kita dari kesesakan. Lalu yang berikutnya, ini yang berdasarkan ayat-ayat yang tadi ya, kita akan berbahagia karena Tuhan itu begitu baik dan melindungi kita. Lalu yang ketiga, orang-orang yang ada di dalam Tuhan itu tidak akan kekurangan suatu apapun. Jadi sudah keluar dari kesesakan, menjadi bahagia dan tidak kekurangan. Yang penting kan ini. Tapi caranya Tuhan seperti apa, ini kan terserah Tuhan gitu. Yang penting kita tuh keluar dari kesesakan, kita mendapat kebahagiaan dan kita tidak kekurangan. Tuhan mau menempatkan kita dengan cara bagaimanapun, menolong kita dengan cara bagaimanapun, itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Bahwa Tuhan itu memberikan hadiah yang kadangkala bungkusnya itu tidak menarik, kadangkala bungkusnya itu kayak nggak cantik, tidak seperti yang kita inginkan. Tetapi pada akhirnya Tuhan itu sungguh mengeluarkan mereka dari kesesakan, memberikan kebahagiaan, dan yang kemudian adalah membuat mereka tidak berkekurangan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, jika hari ini kita masih meminta pertolongan kepada Tuhan, tetapi masih merasa kok, setelah minta tolong kok tetap merasa seperti ini, jangan-jangan sebenarnya Tuhan sudah memberikan pertolongan-pertolongan, tetapi kita menolak karena merasa bahwa pertolongan itu tidak sesuai standar kita. Jadi mari kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita, membuang ego kita, kalau sungguh-sungguh kita mau meminta tolong dan percaya kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur karena kami memiliki yang Tuhan begitu baik. Dan kami menyerahkan kehidupan kami kepada tangan Tuhan. Dan kami yakin bahwa Tuhan pasti menolong kami dengan cara Tuhan. Dan itu adalah yang terbaik bagi kami. Ampuni kami jika selama ini kami mengabaikan pertolongan Tuhan dan mengabaikan kehendak Tuhan. Seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, demikian yang dapat saya sampaikan. Kiranya dapat menjadi hal yang baik bagi kita semua. Dan saya mau mengingatkan bahwa tetap jaga kondisi, tetap jaga kesehatan, protokol kesehatannya ditaati, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan lain-lain. Karena pandemi kita ini belum selesai, pandemi COVID-19 ini belum selesai, dan tidak perlu terburu-buru mengadakan hal-hal yang belum perlu dulu, karena sungguh kalau Bapak Ibu lihat di berita, ini belum selesai. Tidak perlu terlalu khawatir, tapi juga jangan sampai gegabah. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.